Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua di soal-soal simulasi yang berkaitan dengan rekrutmen PPS tahun 2022. Akan banyak soal-soal yang akan kita simulasikan, semoga menjadikan tambahan ilmu wawasan untuk teman-teman semua bisa bergabung dengan PPS tahun 2022 dalam pemilu 2024. Tentu saja teman-teman yang belum like, subscribe, tolong bisa di subscribe sebagai penyemangat saya untuk membuat simulasi-simulasi soal dalam kesempatan yang akan datang. Oke sahabat semua, kita mulai dari soal yang pertama. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya terdapat di dalam UUD 1945 pasal A. Pasal 35, B. Pasal 36A, C. Pasal 36B, D. Pasal 34, dan E. Pasal 33. Kita harus serius untuk membuka UUD 45, jadi ada di pasal 36B. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika pertama kali disebut dalam kitab A. Sutasoma karya Empu Tantular, B. Sutasoma karya Empu Prapanca, C. Negara Kertagama karya Empu Tantular, D. Negara Kertagama karya Empu Prapanca, E. Sutasoma dan Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Jawabannya yang tepat adalah Sutasoma karya Empu Tantular. Jawabannya yang A. Kita tebalkan, sahabat. Soal nomor 3. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adalah isi dari UUD 1945 pasal 36A ini merupakan hasil amandemen A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, dan E. Kelima. Jadi terkait dengan lambang negara ini ada di amandemen yang kedua. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 4. Kapan amandemen keempat UUD 45 dilakukan? A. 9 Agustus 2002, B. 10 Agustus 2002, C. 11 Agustus 2002, D. 12 Agustus 2002, dan E. 13 Agustus 2002. Ini soal sejarah, kita perlu memastikan dan jawabannya adalah 10 Agustus tahun 2002 atau jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Berapa banyak jumlah pemilih di TPS pada pemilu 2019? A. Paling banyak 800 orang, B. Paling banyak 600 orang, C. Paling banyak 500 orang, D. Paling banyak 400 orang, dan E. Paling banyak 300 orang. Berdasarkan pasal 350 Undang-Undang 7 tahun 2017, ingat pasal 350, maka jumlah pemilih di TPS di pemilu 2019 adalah sebanyak 500 orang atau jawabannya adalah yang C. Sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan di soal yang nomor 6. Siapa yang berwenang melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak? A. Menteri Kominfo, B. Komisi Informasi Publik, C. Komisi Independen, D. Komisi Penyiaran Indonesia, atau E. Aliansi Jurnalis. Bila kita melihat di pasal 296 Undang-Undang 7 tahun 2017, maka jawabannya adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau yang D. Lanjut soal nomor 7. Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pada A. 27 Desember 2024, B. 27 November tahun 2024, C. 27 Oktober 2024, D. 27 September 2024, dan E. 27 Agustus 2024. Sebagaimana kita ketahui, pilkada sudah disepakati pada tanggal 27 November tahun 2024. Kita tebalkan jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8. Sebutkan makna demokrasi menurut Abraham Lincoln.
A. One man one vote. B. Vox populi vox Dei. C. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. D. Demos dan kratos. E. Semua jawaban salah. Kalau kita melihat pernyataan Abraham Lincoln, maka semestinya kita bisa menandai bahwa makna demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 9. Jumlah peserta pemilu di Indonesia tahun 2019 adalah A. 17 partai nasional, B. 16 partai nasional, C. 15 partai nasional, D. 14 partai nasional, dan E. 13 partai nasional. Jawabannya adalah yang B. 16 partai nasional. Kita sahabat-sahabat semua. Soal nomor 10. KPPS wajib memberikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. Berapa eksemplar KPPS yang wajib menyerahkan? A. 1 eksemplar, B. 2 eksemplar, C. 3 eksemplar, D. 4 eksemplar, atau E. 5 eksemplar. Bisa kita baca di Undang-Undang 7 di pasal 390, maka jawabannya adalah 1 eksemplar atau yang A. Selanjutnya kita berada di soal yang nomor 11. Pengawas TPS direkrut untuk bekerja selama 1 bulan terhitung sejak A. 30 hari sebelum pemungutan suara, B. 29 hari sebelum pemungutan suara sampai dengan 1 hari setelah pemungutan suara, C. 25 hari sebelum pemungutan suara sampai dengan 5 hari setelah pemungutan suara, D. 24 hari sebelum pemungutan suara sampai dengan 6 hari setelah pemungutan suara, dan E. 23 hari sebelum pemungutan suara sampai dengan 7 hari setelah pemungutan suara. Pertanyaan nomor 11 ini bisa dijawab yang E. 23 hari sebelum pemungutan suara sampai dengan 7 hari setelah pemungutan suara untuk masa kerja pengawas TPS. Soal nomor 12. Berapa lama kampanye melalui iklan media massa cetak, elektronik, serta rapat umum? A. Selama 21 hari sampai dengan dimulainya masa tenang. B. Selama 25 hari sampai dengan dimulainya masa tenang. C. Selama 30 hari sampai dengan dimulainya masa tenang. D. Selama 35 hari sampai dengan dimulainya masa tenang. Dan E. Selama 75 hari sampai dengan dimulainya masa tenang. Ada di pasal 276 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jawabannya adalah selama 21 hari sampai dimulainya masa tenang. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 13. Kapan masa tenang pemilu serentak tahun 2024? A. 8 Februari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024. B. 9 Februari sampai dengan 11 Februari 2024, C. 10 Februari sampai dengan 12 Februari 2024, D. 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2024, E. 12 Februari sampai dengan 14 Februari 2024. Karena masa tenang ini hanya 3 hari, jawaban yang tepat adalah yang D. 11 Februari sampai dengan 13 Februari tahun 2024. Kita tebalkan jawabannya adalah yang D. Soal nomor 14. Penataan daerah pemilihan atau dapil anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota harus memperhatikan prinsip A. Kesetaraan kursi, B. Kesetaraan nilai, C. Komprehensif, D. Profesionalitas, dan E. Akuntabilitas. Ini termasuk 7 prinsip penataan dapil. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Kesetaraan nilai. Kita tebalkan sahabat-sahabat semua, jawaban nomor 14 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 15. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan agar bisa bekerja melakukan pemantauan, yaitu A. Didanai peserta pemilu, B. Mempunyai kolega dengan pemantau lain, C. Bersifat independen, D. Terdaftar di Kemendagri, E. Terdaftar di KPU dan Bawaslu.
Kalau kemudian mendasarkan pada pasal 435 Undang-Undang 7 tahun 2017, maka jawaban terkait dengan syarat pemantu pemilu adalah yang C, bersifat independen. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan di soal yang nomor 16. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah A. Pemilih ber-KTP elektronik dan terdaftar dalam DPT di TPS. B. Pemilih ber-KTP elektronik dan terdaftar dalam DPK di TPS. C. WNA yang mempunyai kartu tinggal sementara. D. WNI punya SIM C. E. WNI punya SIM A. Jawabannya sebagai syarat dapat memberikan suara adalah pemilih ber-KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 17. Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak adalah merupakan penggabungan dan penyederhanaan dari A. 1 undang-undang, B. 2 undang-undang, C. 3 undang-undang, D. 4 undang-undang, atau E. 5 undang-undang. Berkaca pada pemilu sebelumnya, undang-undang yang dipakai atau kemudian digabungkan disederhanakan di Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah 3 undang-undang. Apa saja undang-undangnya, sahabat semua? Ini kita pilih dulu ya. Jawabannya 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang 8 tahun 2012, Undang-Undang 15 tahun 2011, dan Undang-Undang 42 tahun 2008. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 18. KPU Kabupaten Kota berkewajiban menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten kota kepada peserta pemilu paling lama A. 3 hari setelah rekapitulasi di kabupaten kota, B. 5 hari setelah rekapitulasi di kabupaten kota, C. 7 hari setelah rekapitulasi di kabupaten kota, D. 12 hari setelah rekapitulasi di kabupaten kota, E. 15 hari setelah rekapitulasi di kabupaten kota. Ini jawabannya adalah yang C, 7 hari setelah rekapitulasi di kabupaten kota. Ini bisa dilihat di pasal 20 huruf K terkait dengan kewajiban KPU kabupaten kota. Soal nomor 19. Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS paling banyak. A. 1 surat suara sisa, B. 1 surat suara ulang, C. 1 surat suara pengganti, D. 1 surat suara tambahan, atau E. 1 surat suara milik pemilih lain. Berdasarkan pasal 355 ayat 2, maka jawabannya adalah 1 surat suara pengganti atau yang C kita dapatkan. Sahabat-sahabat sekalian, kita sampai di soal yang ke-20. Pengaturan penyelenggaraan pemilu mempunyai 5 tujuan. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal A. Pasal 1, B. Pasal 2, C. Pasal 3, D. Pasal 4, dan E. Pasal 5. Kita harus rajin membaca di Undang-Undang 7 tahun 2017. Ada terdapat di pasal yang keempat atau jawabannya adalah yang D. Oke sahabat-sahabat sekalian, 20 soal sudah kita bahas bersama. Semoga soal ini memberikan gambaran simulasi soal-soal yang akan keluar pada rekrutmen PPS tahun 2022 ke depan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua.